Membagi-bagikan uang kepada anak-anak, kerabat, ataupun tetangga merupakan salah satu tradisi yang dilakukan kaum muslimin di negeri ini untuk berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Sehingga beberapa hari menjelang Idul Fitri, ramai kita jumpai masyarakat berbondong-bondong menukarkan uangnya dengan nominal yang lebih kecil di tempat jasa penukaran uang lebaran, baik di lembaga keuangan maupun jasa penukaran uang musiman yang ada di pinggir-pinggir jalan. Biasanya, setiap penukaran uang nominal Rp100.000 akan dikenakan jasa tambahan 10% atau Rp10.000. Ini sejak kapan Pak buka ini Pak? Dari tanggal 11 kemarin. Dari tanggal 11, sampai kapan Pak biasanya? Sampai malam takbiran. Malam takbiran itu. Pak, kalau nukar duit ini biasanya berapa Pak? Nominalnya yang 100, 110. Yang 100 itu? Yang pecahan 5.000, 20. Pecahan 5.000, 20? Ya. Yang 10.000 ya hari-hari pertama biasanya 100-nya 110. Jadi per 100-nya 10%. Kalau udah menjelang mau Idul Fitri kurang 4 hari bisa naik, bisa 20% sampai 25%. 100.000-nya. Kalau tiap harinya ya bisa omset bisa 8 jutaan. Omset sehari berapa Pak? 8 juta. Omset 8 juta ya? Ya. Nanti ya kadang-kadang kalau sepi ya bisa 4 juta. Terus kalau ini apa namanya? Fee-nya mungkin yang jualan atau mungkin ini ada juraganya Pak ya? Iya. Ada juraganya. Ada bosnya. Oh, ada bosnya gitu ya? Bosnya sendiri. Terus digaji gitu ya Bapak digaji? Ya, gaji. Gajinya nanti berapa? Kalau dihitung kan jualannya aja. Oh, per jualannya. Berarti ada target gitu mungkin? Targetnya berapa? Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Nabi SAW pernah memberikan acuan tentang masalah transaksi benda-benda ribawi. Beliau SAW mengatakan, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi, wal fiddatu bil fiddah, wal burru bil burri, wasy-sya'iru bisy-sya'ir, wa at-tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Faman zada aw istazada faqad arba. Al-akhid wal mu'ti fihi sawa." Nabi SAW mengatakan, emas jika dibarter dengan emas, perak dibarter dengan perak, atau bur dibarter dengan bur. Bur adalah gandum yang halus. Kemudian syair dibarter dengan syair, gandum yang kasar dibarter dengan gandum kasar. Kurma dibarter dengan kurma. Kemudian garam ditukar dengan garam. Kata beliau harus mislan bimislin, harus sama. Sama dalam berat atau sama dalam ukuran. Dan yadan biyadin dilakukan dari tangan ke tangan, artinya dia ditransaksikan secara tunai. Kemudian beliau mengatakan, faman zada aw istazada faqad arba. Jika ada yang ngasih tambahan atau dia minta tambahan, maka dia telah melakukan transaksi riba. Dan beliau mengatakan, al-akhidu wal mu'ti fihi sawa. Baik yang mengambil maupun yang menerima, dua-duanya dosanya sama. Artinya sama-sama melakukan transaksi riba. Kemudian ketika terjadi tukar-menukar antara uang dengan uang rupiah, di situ dia melakukan tukar-menukar antara mata uang dengan mata uang. Kemudian kenapa dalam transaksi tukar-menukar uang lebaran itu termasuk transaksi riba? Karena dia masuk dalam cakupan hadis tadi. Nabi SAW melarang emas ditukar dengan emas, ada selisih. Ketika di situ ada selisih, baik yang minta atau yang diberi selisih, diberi tambahan, kata Nabi SAW, faqad arba, dia melakukan transaksi riba. Al-akhidhu wal mu'ti fihi sawa, yang mengambil maupun yang memberi, dua-duanya dosanya sama. Sehingga baik konsumennya maupun pemilik uang, penjual uang, dua-duanya sama. Dan perlu difahami, yang namanya jual beli dengan tukar menukar itu sama. Karena definisi jual beli adalah tukar menukar dua benda yang dilakukan saling ridho. Sehingga orang tidak boleh mengatakan, kalau nggak boleh tukar menukar berarti boleh dong jual beli. Nah, jual beli itulah hakikatnya tukar menukar. Maka mau disebut jual beli maupun tukar menukar sama. Dan di situ tidak boleh ada selisih. Ketika ada orang yang dia memiliki uang 100.000,
ditukar dengan uang receh, misalnya pecahan 10.000, maka tidak boleh ada selisih 10% misalnya. Diberikan 110.000 atau 90.000 yang diserahkan. Ini nggak boleh karena itu termasuk di antara transaksi riba. Kemudian apa bahayanya? Bahayanya adalah ketika transaksi itu dilakukan, maka keduanya melakukan dosa besar. Karena riba ini dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menantang orang yang dia makan riba dengan tantangan perang, ya. Dengan tantangan perang, dan kata Ibnu Abbas itu terjadi ketika di padang mahsyar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ketika orang melakukan transaksi riba, maka hakikatnya dia telah melakukan perbuatan dosa yang paling kecil adalah seperti berzina dengan ibunya, sebagaimana dalam hadis riwayat Hakim. Karena itu kami sarankan kepada kaum muslimin dimanapun Anda berada, sebisa mungkin bersabar dan bersabar. Kita hindari transaksi-transaksi semacam ini, apalagi ketika itu dilakukan di bulan Ramadan. Dan maksiat yang dilakukan di bulan yang istimewa, di bulan yang mulia, nilai dosanya jauh lebih besar dibandingkan ketika maksiat itu dilakukan di luar bulan Ramadan atau di luar bulan yang mulia. Maka kita lebih baik bersabar dengan kemudian datang ke tempat penukaran yang di situ tidak ada kenaikan, misalnya di lembaga keuangan, dan itu bukan termasuk transaksi riba jika nilainya sama. Anda bawa 100.000 ditukar dengan pecahan 10.000 dengan nilai yang sama, bukan termasuk di antara bentuk transaksi riba. Wallahu a'lam. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com